Film ini diawali dengan gambaran kehidupan keluarga yang harmonis. Mary, seorang ibu rumah tangga, dan suaminya Tom yang seorang pengusaha kaya, tinggal di rumah megah bersama dua anak mereka. Suatu hari, usai mengantar anak-anak ke sekolah, Mary kedatangan dua orang perwakilan penerbit. Mereka meminta Mary, yang juga seorang penulis, untuk menyelesaikan buku terakhir dari seri yang sangat populer tahun itu. Namun seperti yang sudah Mary katakan sebelumnya, Mary sudah memutuskan untuk berhenti menulis. Tawaran itu pun ditolaknya secara halus, dan kedua perwakilan penerbit itu pun pergi. Malam harinya, Tom yang baru pulang kerja tidak sengaja melihat surat penawaran dari penerbit tersebut. Mary kemudian terkejut saat mengetahui bahwa tawaran kontraknya mencapai $2 juta, jumlah yang sangat besar. Awalnya Mary masih bersikeras tidak mau menulis. Tetapi setelah mengetahui bahwa bisnis Tom sedang mengalami kerugian hingga ratusan juta, Mary akhirnya setuju untuk kembali menulis. Namun, ada satu masalah. Jika Mary fokus menulis, Mary tidak akan punya waktu mengurus anak-anak yang sangat membutuhkan perhatiannya. That's more money up front. Figured that Rafe didn't bring it back. How much? Seorang sahabat lalu menyarankan Mary untuk merekrut asisten rumah tangga agar Mary bisa berkonsentrasi menulis. Tapi Mary butuh asisten yang benar-benar kompeten, bisa mengurus anak dan mengelola rumah dengan baik. Mary pun menemui Angela, seorang pemilik jasa penyedia asisten rumah tangga profesional. Setelah mendengar penjelasan dan penawaran yang meyakinkan dari Angela, Mary memutuskan untuk menggunakan jasanya. Proses wawancara calon asisten pun dilakukan. Sayangnya, dari puluhan pelamar, tidak ada yang cocok dengan kriteria Mary. Saat Mary sedang menelepon, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik bernama Grace. Sikapnya yang sopan dan kesukaannya membaca langsung menarik perhatian Mary. Lebih lagi, Grace berhasil mendamaikan kedua anak Mary yang sedang bertengkar dan membuat mereka tertawa bahagia. Mary pun memutuskan mempekerjakan Grace. Di hari pertamanya, Grace langsung menunjukkan kemampuannya. Dengan penuh kesabaran, Grace mengajak anak-anak Mary bermain dan berenang bersama, hingga mereka tampak ceria dan senang. Malamnya, karena anak-anak sudah diurus dengan baik oleh Grace, Mary dan Tom akhirnya punya waktu berdua untuk bermain tanpa gangguan. Pengalaman pertama itu pun meyakinkan keluarga Mary bahwa Grace adalah pilihan yang tepat untuk tinggal dan bekerja bersama mereka. What is... Keesokan harinya, Mary merasa sangat terbantu dengan kehadiran Grace. Bukan hanya perhatian Grace pada anak-anak yang membuatnya lega, tapi juga cara Grace mengurus segala hal di rumah dengan begitu baik. Sebagai ungkapan terima kasih, Mary memutuskan untuk memberikan hadiah kepada Grace berupa baju baru. Grace tampak gembira saat menerimanya, apalagi ketika Mary memuji bentuk tubuhnya yang mengingatkan pada masa muda Mary dulu. Mendengar itu, Grace pun mendorong Mary agar kembali percaya diri seperti saat ia masih muda. Selain memberi baju baru, Mary juga mengizinkan Grace untuk meminjam beberapa pakaian miliknya. Beberapa hari kemudian, Mary sedang berjalan santai di teras rumah. Tak sengaja, Mary melihat Grace dari kejauhan dan menyadari betapa anggun dan menawan penampilannya. Pandangan itu tiba-tiba membuat Mary tersadar. Ternyata selama ini Mary seperti terbawa dalam mimpi indah yang tak sepenuhnya nyata. Pikiran itu makin kuat setelah Mary berdiskusi dengan penerbitnya, yang memintanya menulis cerita dengan nuansa lebih gelap dan menegangkan. Entah mengapa, setelah percakapan itu, bayangan Grace terus muncul di benaknya, dalam cara yang membuatnya sedikit gelisah. The world. Merasa ada yang tidak biasa, Mary pun menceritakan perasaannya pada sahabatnya. Sahabatnya menasihati Mary untuk lebih berhati-hati, mengingat Grace masih orang baru dalam kehidupan keluarga mereka. Pada malam harinya, Mary dan Tom bersiap untuk menghadiri sebuah pesta. Kini mereka bisa pergi dengan tenang, karena Grace selalu bisa diandalkan untuk menjaga anak-anak. Namun, tepat sebelum mereka berangkat, Grace tiba-tiba menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. Dengan suara lembut namun penuh perasaan, Grace berkata, "Saya sangat mencintai keluarga ini." Grace pun melanjutkan permohonannya, "Tolong jangan tinggalkan saya." Ucapan itu terdengar tulus, tapi sekaligus mengundang tanda tanya. Ada sesuatu dalam cara Grace mengatakannya yang membuat Mary berpikir ulang, seolah ada cerita lain yang belum Mary ketahui. Pada pagi hari, Mary sedang menulis di tepi kolam. Mary meminta Grace untuk mengoleskan krim pada punggungnya. Dengan pijatan lembut, Mary terlihat sangat menikmati momen tersebut. Setelah selesai memijat, Mary langsung berenang ke kolam dan mengajak Grace untuk ikut bergabung. Mereka pun tertawa riang, bersenang-senang di dalam air. Usai berenang, mereka berada di ruang tengah. Tiba-tiba, Grace kembali memohon kepada Mary dengan suara mengharukan, "Tolong jangan tinggalkan saya." Grace menangis sedih, dan Mary berusaha menenangkannya.
Namun yang aneh, saat Mary tertidur, Mary mengalami mimpi yang mengganggu. Dalam mimpinya, Mary melihat Grace melakukan sesuatu yang tidak wajar terhadap dirinya. Ketika Mary benar-benar terbangun, Mary menyadari itu semua hanya mimpi. Mary mulai merasa heran, mengapa Mary terus memimpikan Grace dalam tidurnya. Di malam hari, Mary akhirnya berbicara kepada Grace. Mary menyampaikan agar mereka menjaga batas dan tidak perlu terlalu dekat. Anehnya, Grace justru terlihat bingung dengan perkataan Mary seolah tidak memahami maksudnya. Melihat reaksi Grace yang polos itu, Mary justru merasa lega. Baginya, ini membuktikan bahwa semua keanehan selama ini hanyalah bunga tidur. Keesokan paginya, Mary sedang berendam di bak mandi menikmati segarnya air. Grace datang menyiapkan segala keperluannya. Dengan penuh perhatian, Grace memberikan pelayanan terbaiknya, dan Mary pun tampak sangat menikmati perawatan itu. Tiba-tiba, Mary terbangun dan menyadari bahwa itu juga mimpi. Kini Mary semakin kebingungan membedakan mana kenyataan dan mana mimpi. Karena terus terganggu oleh pengalaman aneh ini, Mary memutuskan untuk fokus menulis buku. Sementara Mary sibuk menulis, Tom mengajak Grace bermain di luar. Saat akan berangkat, Elaine, sahabat Mary, tidak sengaja melihat Tom dan Grace bersikap mesra. Mereka berdua pergi ke sebuah restoran. Di sana, Grace bercerita tentang masa lalunya pada Tom. Tom merasa heran karena sikap Grace di restoran begitu terbuka dan percaya diri, sangat berbeda dengan kesan pemalu yang biasa ditunjukkannya di rumah. Grace bahkan terlihat menggoda Tom dengan pakaian yang agak terbuka. Dalam perjalanan pulang, Tom semakin heran melihat Grace yang asik menari-nari sendiri di dalam mobil. Semua sifat ini benar-benar kontras dengan kepribadian lembut yang selama ini ditampilkan Grace di rumah. 3 minggu telah berlalu. Suatu sore, terlihat Mary dan Grace sedang bersepeda santai di pinggir sungai. Mereka berhenti sejenak untuk minum dan menikmati pemandangan. Saat Mary membacakan sebuah cerita, tiba-tiba Grace mulai menyentuh tubuh Mary dengan gerakan halus. Momen ini menjadi bukti bahwa Mary sekali lagi terjebak dalam daya tarik Grace. Saat mereka bersiap pulang, Mary terkejut menemukan ban sepedanya bocor. Akhirnya mereka terpaksa berjalan kaki dan pulang lebih telat dari rencana. Sesampainya di rumah, Tom dan Elaine sedang asyik berbincang. Elaine kemudian menarik Mary dan memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap Grace. Elaine mengaku pernah melihat Grace bersikap tidak pantas dengan Tom. Namun, karena telah terbius oleh segala kebaikan dan jasa Grace selama ini, Mary sama sekali tidak mempercayai perkataan sahabatnya itu. Malam harinya, Mary terbangun karena suara bising dari ruang tengah. Saat ia pergi memeriksa, betapa terkejutnya Mary melihat Tom dan Grace sedang bermain mesra. Sangat kaget, Mary pun jatuh pingsan. Ketika sadar, ternyata semua itu hanyalah mimpi. Tapi kali ini mimpinya terasa begitu nyata. Perasaan cemburu masih membekas, sehingga saat makan malam Mary memarahi Grace karena dianggapnya terlalu dekat dengan Tom. Grace hanya terdiam dengan wajah polos, seolah tidak memahami apa yang terjadi. Semua orang di meja makan terkejut melihat kemarahan Mary yang tiba-tiba. And you were like a totally different... Daddy. Setelah sedikit tenang, Mary pergi ke tepi kolam untuk mencari udara segar. Saat akan merokok, Mary kebingungan karena rokok terakhirnya hilang. Lalu Mary teringat dalam mimpinya, rokok itu diambil oleh Grace. Campur aduk antara mimpi dan kenyataan semakin membuat Mary bingung. Keesokan harinya, Mary mendapat telepon dari perusahaan penyedia jasa asisten rumah tangga. Pihak perusahaan mengatakan telah menunggu selama 3 minggu keputusan Mary mengenai pembantu mana yang akan Mary pilih. Hal ini tentu sangat membingungkan Mary, karena selama ini Mary yakin telah memilih Grace. Namun saat diperiksa, nama Grace sama sekali tidak tercatat dalam daftar perusahaan tersebut. Merasa semua semakin janggal, Mary berniat menemui sahabatnya untuk berbagi cerita. Sesampainya di rumah sahabatnya, Mary justru menemukan kejadian mengerikan. Sahabatnya itu telah tewas bersimbah darah. Mary kemudian dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Yang mengejutkan, semua bukti di TKP mengarah padanya. Mulai dari sidik jari, rekaman medis, gunting yang digunakan, hingga rekaman CCTV. Semua seolah menunjukkan bahwa Mary lah pelaku pembunuhan tersebut. Tak lama kemudian, Tom datang bersama pengacaranya. Tom sendiri sebenarnya merasa heran dengan perubahan sikap Mary belakangan ini. Selain itu, pada malam Elaine meninggal, Mary menghilang selama 3 jam, sebuah alibi yang justru memperkuat kecurigaan terhadapnya sebagai pelaku pembunuhan. Meski demikian, Mary bersikeras bahwa Mary tidak bersalah. Mary malah mencurigai Grace terlibat dalam semua kejadian ini. What is this? We have foot. Mary, I got up to smoke? Tanpa ragu, Mary segera mencari informasi tentang Grace dengan mengunjungi rumah keluarganya. Di sana,
Mary mengetahui bahwa Grace hanya tinggal bersama bibinya. Sejak kecil, Grace sering mengalami perundungan dan bahkan tidak diberi makan oleh orang tuanya sendiri. Bibi Grace juga memberitahu bahwa Grace pernah bekerja di spa di pusat kota. Informasi ini membuat Mary curiga bahwa Grace telah memata-matainya sebelumnya. Dalam kilas balik, Mary membayangkan bagaimana Grace menguntit dan mengumpulkan informasi tentang dirinya. Bahkan pekerjaan Grace sebagai asisten rumah tangga rupanya sudah direncanakan sejak lama. Mary akhirnya menyadari bahwa Grace adalah seseorang dengan niat jahat. Mary segera menelepon Tom untuk memperingatkannya agar tidak membiarkan Grace masuk ke rumah. Sayangnya Tom tidak menjawab teleponnya. Sementara itu di rumah, Tom sedang bersiap untuk mandi. Saat Tom mandi, tiba-tiba seseorang menghampirinya dengan membawa pisau. Ketika Tom berbalik, Tom terkejut melihat Grace berdiri di sana dengan wajah yang sama sekali berbeda, lebih gelap dan mengancam. Grace yang kini menyebut diri sebagai Margaret mengancam Tom untuk menuruti kemauannya. Sebelum Tom sempat bereaksi, Margaret sudah menyayat perutnya tanpa ampun. It's me. Mary yang tiba di rumah langsung merasakan suasana tidak enak. Mary mencari Tom dan justru disambut oleh Grace yang tiba-tiba kembali berperilaku sopan dan lemah lembut. Tak lama, Mary menemukan Tom terbaring sekarat. Grace berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi, bahkan terlihat menangis dan panik. Grace berusaha menolong Tom dengan memanggil ambulans. Saat ditanya siapa pelakunya, Grace mengatakan bahwa Grace telah berusaha menghentikan Margaret. Orang-orang sekitar pun bingung mendengar nama Margaret. Akhirnya terungkap bahwa Margaret adalah kepribadian lain Grace yang jahat dan berbahaya. Margaret kemudian mengejar Mary untuk membunuhnya. Terjadi pertarungan sengit antara Mary dan Margaret. Yang mengejutkan, dalam momen tertentu Grace tampak berusaha melawan Margaret dalam dirinya sendiri. Melihat pergulatan batin Grace, Mary merasa iba. Setelah semua mereda, film menunjukkan Mary yang akhirnya berhasil menyelesaikan bukunya dan melayat sahabatnya yang telah meninggal. Secara mengejutkan, Tom ternyata selamat. Mary mengunjungi Grace yang sedang menjalani perawatan kejiwaan. Meski Grace memiliki masalah kepribadian ganda, Mary tetap menunjukkan rasa sayangnya. Dengan adegan terakhir ini, film pun berakhir.